welcome to Nude Reading Journey. Aku bingung. Udah 2 minggu lebih aku nggak bikin update, nggak ngomong di depan kamera. Jadi aku ngerasa kalau aku butuh pemanasan, butuh menyesuaikan lagi untuk ngomong di depan kamera. Jadi untuk kali ini, karena selain karena aku butuh pemanasan, butuh penyesuaian, juga karena ini udah malam dan orang-orang di rumahku juga mau tidur. Jadi aku niatnya sekarang cuma mau bikin update singkat sama pembukaan untuk novel berikutnya yang aku baca, yang sedang proses aku baca sekarang. Jadi untuk sekarang itu aku sedang proses membaca novel yang judulnya adalah Paradoks Bingar, yang aku pinjam dari Ipusnas. BTW Ipusnas sekarang udah bisa dibuka, udah bisa pinjem, dan semoga ini bisa bertahan lama ya. Soalnya beberapa waktu yang lalu itu pernah waktu lebaran hari pertama kalau nggak salah, atau mungkin sehari sebelum lebaran itu Ipusnas lancar, aku bisa pinjem. Cuman kemudian setelah beberapa hari, kayaknya nggak ada seminggu, Ipusnas trouble lagi. Terus kemudian setelah beberapa hari trouble, beberapa hari yang lalu itu bisa dibuka lagi, bisa lancar lagi. Makanya waktu Ipusnas itu akhirnya bisa dipakai lagi, lancar lagi, aku langsung pinjam buku-buku yang emang sebelumnya pernah aku pinjem, terutama yang waktu lebaran hari pertama kalau nggak salah. Itu aku kan nge-war novel-novel yang antri di Ipusnas, yang judulnya itu beberapa adalah Bentala Sela sama Paradoks Bingar. Kenapa aku apa ya kenapa aku ngebuat itu, karena memang sebenarnya sebelumnya sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, aku pernah baca novel dari Akai Gita juga yang judulnya adalah Enigma Pasha. Dan Enigma Pasha itu aku suka banget. Itu adalah novel yang adult yang aku suka, yang membuatku jatuh cinta sama salah satu tokoh utamanya. Karena di novel itu ada 2 tokoh utama, yaitu yang pertama adalah Pasha seperti yang ada di judul, yang kedua adalah Sela, yaitu si ceweknya Pasha dalam novel itu. Dan Pasha ini adalah seorang yang misterius, yang dingin, tapi dia itu cukup lembut sama Sela, pokoknya gitu. Terus yang membuat aku itu kayak jatuh cinta gitu loh. Lumayan, nggak sampai jatuh cinta banget, cuman aku suka sama ceritanya dan aku suka sama karakternya Pasha. Terus kemudian ternyata di Ipusnas itu aku nemu, udah agak lama sih sebenarnya, bahwa ternyata Enigma Pasha itu ada lanjutannya yang judulnya adalah Bentala Sela. Kalau Enigma Pasha itu ceritanya ketika mereka masih SMA, sedangkan untuk Bentala Sela itu diceritakan waktu mereka udah kuliah kayaknya. Karena aku juga nggak terlalu yakin settingnya itu kapan waktunya. Pokoknya setelah kejadian di Enigma Pasha, lanjutannya adalah Bentala Sela. Terus kemudian ternyata Akai Gita menuliskan salah satu novel lainnya yang masih di universe yang sama, yang judulnya adalah Paradoks Bingar. Dimana untuk Paradoks Bingar sendiri itu adalah spin-off dari Enigma Pasha, dimana yang di Enigma Pasha ini ada satu temannya Pasha yang juga masuk tim baseballnya Pasha, yang namanya adalah, yang panggilannya adalah Bing. Di novel Enigma Pasha itu selalu dipanggil Bing, dan aku gak tahu nama aslinya, nama lengkapnya itu siapa di Enigma Pasha. Cuman kemudian ternyata setelah adanya novel Paradoks Bingar itu, akhirnya diketahui bahwa si Bing ada di Enigma Pasha itu nama aslinya, nama lengkapnya adalah Bingar, yang dimana diceritakan lengkapnya di novel Paradoks Bingar. Jadi untuk Bentala Sela itu adalah kelanjutan dari Enigma Pasha, yaitu ya. Terus untuk Paradoks Bingar sendiri itu adalah spin-off dari Enigma Pasha. Jadi untuk sekarang prosesnya aku sedang membaca Paradoks Bingar. Dan rencana berikutnya aku mau baca Bentala Sela. Semoga aku bisa segera menyelesaikannya sebelum terjadi apa-apa di Ipusnas, karena aku bener-bener memfokuskan untuk membaca yang bisa aku baca di Ipusnas, karena takutnya nanti kalau aku lebih fokus baca buku fisik yang aku pinjam di Perpus Bung Karno, ternyata Ipusnas bermasalah lagi. Jadi aku takutnya seperti itu, makanya aku lebih fokus ke buku-buku yang aku pinjam dari Ipusnas. Untuk Perpus Bung Karno sendiri sebenarnya kapan hari keberapa lebaran nih kayaknya, aku lupa, pokoknya hari keberapa lebaran itu hari pertama dibuka aku langsung ke Perpus Bung Karno, karena memang udah jadwalku ngembaliin buku-buku yang aku pinjam sebelumnya. Terus untuk yang berikutnya yang aku pinjam dari Perpus Bung Karno itu ada 3 novel, yang sebenarnya 2 novel itu aku bener-bener pengen baca, cuman karena aku bener-bener harus fokus ke buku-buku yang aku pinjam di Ipusnas, aku sisihkan terlebih dahulu. Di Perpus Bung Karno itu sebenarnya aku pinjem 3 novel. Ya, 3 novel totalnya. Cuman sebenarnya
Untuk novel yang bener-bener pengen aku baca itu cuma ada 2. Sedangkan novel yang ketiga ini aku belum cukup mood, belum cukup tertarik untuk membaca. Cuman memang sebenarnya aku udah ngelihat novel ini udah lama banget. Udah sering banget aku lihat novelnya, judul novelnya sama penulisnya. Cuman sampai sekarang hatiku belum terlalu tergerak. Jadi pada akhirnya aku waktu ke Perpus Bung Karno itu, waktu menemukan novel ini dengan cover yang baru, aku memutuskan untuk minjem. Jadi bayanganku adalah nanti kalau mungkin aku udah selesai membaca semua novel-novel yang harus aku baca sebelum ini, kalau ternyata aku masih ada waktu, kalau ternyata nanti tiba-tiba aku ada mood, aku bakalan baca novel ini. Meskipun sebenarnya sejujurnya aku nggak terlalu tertarik, belum ada mood gitu loh. Yang judulnya adalah Entrok dari Oki Madasari. Ini aku udah tahu lama banget semenjak aku masih kuliah kalau nggak salah, dengan cover yang berbeda. Dan aku juga tahu kalau Oki Madasari ini punya novel itu banyak banget dan belum ada satupun yang aku baca. Jadi untuk novel yang ini kan aku belum terlalu mood, aku bakalan taruh ini di belakang. Pokoknya kalau aku ada waktu, kalau aku ada mood, aku bakalan baca. Cuman sebelum baca yang ini aku bakalan baca yang lain. Untuk 2 novel lainnya yang bener-bener aku pengen baca dari Perpus Bung Karno itu ada 2 novel yang judulnya adalah The Kite Runner sama The Professor and the Madman. Ini untuk novel yang The Kite Runner, aku udah tahu kalau ini adalah novel yang bagus, yang recommended banget, yang banyak orang suka, yang ceritanya itu sedih, yang menceritakan kisah 2 orang di kehidupan 2 orang anak-anak di kehidupan mereka yang sulit. Sebenarnya aku udah pengen baca novel ini, udah penasaran sama ceritanya itu udah lama. Cuman karena memang aku ngerasa aku nggak cukup tegar orangnya, aku takut banget kalau aku membaca ini tuh aku bakalan potek, aku bakalan nangis, aku bakalan sedih banget. Makanya aku tunda-tunda karena aku bukan orang yang cukup kuat untuk membaca kisah-kisah sedih. Tapi pada akhirnya kayaknya aku harus menghadapi untuk membaca novel ini karena aku benar-benar penasaran sama ceritanya di novel ini. Terus kemudian ada novel yang judulnya adalah The Professor and the Madman. Ini sejujurnya sebelum aku ke Perpus Bung Karno, sebelum aku ngeliat buku ini, aku nggak tahu ini novel ceritanya tentang apa. Bener-bener kayaknya aku belum pernah dengar orang nge-review novel ini sama sekali. Jadi waktu aku ke Perpus Bung Karno, terus waktu aku ngeliat buku ini, aku udah berkali-kali pegang. Sejujurnya aku udah berkali-kali pegang, bener-bener pengen baca berkali-kali. Cuman aku tunda-tunda karena aku ngerasa kayaknya belum waktunya. Kayaknya ini bukan novel yang cukup menarik untuk aku baca dulunya. Sebenarnya aku penasaran tapi kayak nggak gitu loh, gimana sih, kayaknya belum belum terlalu mood gitu loh. Terus ternyata setelah aku memutuskan untuk setelah aku memutuskan untuk meminjam novel ini, setelah aku baca-baca lagi di belakangnya, setelah aku googling lagi, ternyata aku menemukan sebuah fakta bahwa novel ini ditulis berdasarkan kisah nyata, yaitu kisah tentang penyusunan Oxford English Dictionary. Jadi selama ini meskipun aku adalah anak sastra Inggris yang kuliah bahasa Inggris, aku nggak pernah sama sekali tahu sejarahnya dari penyusunan kamus bahasa Inggris dari Oxford ini. Dan setelah aku membaca ini dan melihat reviewnya dan melihat apa yang aku bisa temukan di Google, aku baru tahu kalau ini adalah kisah nyata, di mana kisahnya semasa penyusunan kamus itu di sekitar tahun 1800 berapa, 1800 hampir 1900-an awal kalau nggak salah loh ya, ada skandal tentang orang yang menjadi kontributor utama dalam penyusunan ini, dimana si orang yang menjadi kontributor utamanya ini adalah seseorang yang punya penyakit mental, yaitu sejauh yang aku tahu itu kayaknya skizofrenia, dimana orang ini selain mengalami masalah mental, masuk ke rumah sakit jiwa, dia itu juga menjadi seorang pelaku penghabisan nyawa berantai. Makanya setelah skandal itu meluap, kisah ini ditulis menjadi novel ini. Jadi karena kayaknya ceritanya menarik banget, kayak ada ceritanya misteri, thriller, skandal, terus juga ada masalah perbahasaan juga, makanya aku tertarik banget, bener-bener tertarik banget untuk membaca novel ini. Jadi setelah aku menyelesaikan novel Paradoks Bingar sama Bentala Sela, aku bakalan menyelesaikan satu novel lainnya yang sebenarnya udah tinggal dikit lagi aku baca, yaitu yang judulnya adalah Si Jago, yang aku pinjam dari IB Library. Dah, kalau itu udah selesai semua, aku berencana banget kalau ada waktu aku bakalan membaca ini dulu karena ini lebih tipis juga
novelnya dan aku berharapnya bisa menyelesaikan sebelum waktunya aku ngembaliin. Nah, kalau aku masih ada waktu lainnya lagi, baru aku bakalan baca yang novel yang ini. Tapi kayaknya sih aku nggak terlalu yakin apakah aku masih punya cukup waktu apa enggak. Jadi untuk sekarang sih aku bener-bener ngebut untuk membaca buku-buku yang aku pinjam dari Ipusnas sama IB Library, karena aku takut dua aplikasi itu trouble lagi. Jadi gitu aja updateanku. Jadi barusan aku bikin review akhir dari novel yang udah aku selesai baca di bulan puasa lalu, yang judulnya adalah The Berry Giant. Terus waktu aku mau matiin kameranya kok kayaknya sayang gitu ya, aku kayak cuma ngomong bentar doang. Jadi mumpung selagi aku masih ada waktu, aku mau lanjutin aja. Jadi untuk sekarang udah nggak bahas novel itu karena memang udah aku bikin review akhirnya. Jadi untuk sekarang aku membahas novel yang sedang aku baca sekarang, yaitu yang judulnya adalah Paradoks Bingar. Jadi ceritanya, sebelum aku membaca novel Paradoks Bingar 2 tahun yang lalu, sekitar 2 tahunan yang lalu kalau nggak salah, dan aku pernah upload videonya juga, aku pernah baca novel yang judulnya adalah Enigma Pasha, dan itu aku suka sama ceritanya, suka sama tokoh utamanya yang namanya Pasha, yang membuat aku penasaran. Cuman memang di novel itu endingnya nanggung. Selain endingnya nanggung karena gak ada kejelasan antara hubungan Pasha sama Sela, terus juga hubungan antara kedua orang tua Sela yang pernah berpisah sebelumnya, yang pada akhirnya cerita tentang kedua orang tua Sela ini pada akhirnya terungkap di belakang, karena di awal-awal ini memang ceritanya tidak pernah ada bapaknya Sela yang hadir dalam kehidupannya Sela, cuma ada ibunya, dan pada akhirnya terungkap di belakang. Cerita antara dua pasangan itu, antara Sela dan Pasha, dan terus kedua orang tuanya Sela ini kayak nanggung banget gitu loh di akhir. Terus juga selain karena endingnya nanggung, aku ngerasa ada beberapa bagian, terutama tentang apa yang dilakukan Pasha, kehidupan Pasha selain dari apa yang dilihat Sela ini masih misterius bagiku. Jadi kayak ada bolong-bolongnya gitu loh di novel Enigma Pasha. Meskipun memang aku suka banget sama novel ini, tapi tetap aja aku ngerasa kayak masih ada hal yang belum bisa dijelaskan. Dan ternyata setelah aku membaca novel yang judulnya adalah Paradoks Bingar, itu kisah kehidupan Pasha selain apa yang dilihat sama Sela ini lebih dijelaskan lagi, lebih terungkap lagi, karena memang di Paradoks Bingar ini kan POV-nya diambil dari Bingar, di mana Bingar ini adalah salah satu anggota tim bisbol yang dilatih oleh Pasha, di mana di sini tuh kayak Bingar ini adalah orang yang cukup dekat, bisa dianggap sebagai sahabat baru dari Pasha, di mana pada akhirnya kehidupan Pasha selain apa yang dilihat dari mata, dari POV-nya Sela ini lebih dijelaskan lagi. Terus di sini juga kehidupan Pasha ini, kayak Pasha ini lebih bisa menceritakan kehidupannya kepada Bingar daripada kepada Sela. Ini bagiku kayak kalau Sela ini nggak terlalu banyak tahu gitu loh tentang kehidupan Pasha. Cuman di sini antara Pasha dan Bingar ini kayak lebih bisa bercerita satu sama lain, karena memang ternyata Bingar juga punya masalah yang bisa diceritakan kepada Pasha. Terus sebelum aku membaca Paradoks Bingar ini, karena aku takutnya aku melupakan banyak hal dan aku tidak bisa merangkai ceritanya dengan baik, sebelum aku membacanya, aku memutuskan untuk reread lagi novel Enigma Pasha. Dan ini adalah salah satu hal yang jarang banget aku lakukan, karena aku bukan tipe orang yang reread. Cuman biar aku bisa lebih membayangkan kisahnya dan merangkai kisahnya dengan lebih baik, makanya aku merasa kalau aku perlu banget untuk membaca Enigma Pasha. Cuman di sini aku nggak bakalan menceritakan lagi kisahnya seperti apa. Kalau kalian penasaran sama Enigma Pasha, kalian bisa pinjem di Ipusnas, karena di Ipusnas itu ada 2 versi Enigma Pasha, yaitu yang versi lama atau cover lama dan cover baru. Tapi kayaknya isinya pun sama. Untuk Enigma Pasha yang cover baru itu antri banget, sulit banget aku dapatkan. Sedangkan untuk Enigma Pasha yang cover lama, kalian cukup gampang dapetinnya, karena kayaknya orang-orang nggak terlalu ngeh kalau ternyata Enigma Pasha itu udah pernah diupload sebelumnya dan ada versi lamanya di Ipusnas. Jadi kalau kalian mau baca, sebelum baca Paradoks Bingar, sebaiknya kalian membaca Enigma Pasha terlebih dahulu. Jadi gitu aja tambahannya. Gemas. Pulang Nandaya. Indonesia lah.
Ambil tisu dulu bentar. Ya, Kau kenyang? Terus ini gimana kalau bayi sampai di titik enak? nggak makan. Is it my tes? Seperti biasa, sebelum aku mulai, aku ngetes dulu untuk memastikan kalau kameraku nggak terlalu pendek, nggak terlalu tinggi, juga nggak terlalu mereng. Jadi seperti ini, kayaknya kali ini sebenarnya niatnya aku mau bikin review akhir untuk Oliver Twist. Tapi kayaknya aku butuh cukup banyak waktu untuk membahas itu, karena novel itu belum aku bahas sama sekali, hampir belum aku bahas sama sekali. Meskipun mungkin banyak dari kalian yang tahu ini novelnya tentang apa, cuman kan aku nggak menutup kemungkinan kalau orang-orang itu belum ada yang belum tahu novel tentang Oliver Twist yang judulnya Oliver Twist ini, karena ini adalah novel yang lama dan mungkin ada anak-anak muda yang baru mulai suka membaca, yang biasanya masih membaca novel-novel yang populer di masa sekarang, tidak tahu bahwa ada novel yang populer di masanya yang sudah diterjemahkan ke banyak bahasa yang judulnya adalah Oliver Twist. Dan karena nggak ada waktu, kayaknya aku mau sedikit membahas tentang novel yang udah selesai aku baca kemarin, yang judulnya adalah Paradox Bingar. Yang Paradox Bingar ini pun aku juga kayaknya baru bikin pembukaannya, yang aku membahas kalau aku baca Paradox Bingar ini, karena sebelumnya aku pernah baca novel yang judulnya Enigma Pasha 2-3 tahun yang lalu, yang sudah aku upload juga reviewnya, yang sebenarnya tadinya aku nggak ingat ini reviewnya aku taruh di video apa, terus tapi setelah aku lihat-lihat lagi barusan aku baru ingat, bukan baru ingat sih, karena aku buka-buka video lamaku ya, aku baru tahu baru sadar bahwa review tentang Enigma Pasha ini nggak aku bikin satu video tersendiri. Jadi aku masukin ini ke February wrap up. Kenapa libet banget di mulutku. February wrap up di tahun 2023 kalau nggak salah. Jadi ini sebenarnya udah 3 tahun yang lalu aku baca, dan ya kalau kalian mau tahu review tentang Enigma Pasha dariku, silahkan lihat video-video awalku. Pokoknya ini awal banget, kayaknya di 5 video awal kalau nggak salah, hitungan ya seperti itu, yang judulnya adalah February Wrap Up. Di situ ada reviewku singkat tentang Enigma Pasha yang sudah aku baca. Terus setelah itu aku baru membaca Paradox Bingar yang baru aku selesai baca kemarin. Terus kemudian nantinya sekarang ini aku lagi proses baca novel yang judulnya adalah Bentala Sela, di mana Bentala Sela ini adalah cerita lanjutan dari Enigma Pasha, sedangkan untuk Paradox Bingar adalah spin-off dari Enigma Pasha. Jadi gitu aja, aku tutup dulu, aku mau lihat apakah gambarnya udah oke. Untuk memudahkan kalian memahami tentang Paradox Bingar, sebenarnya kalaupun kalian mau baca Paradox Bingar sendiri bisa, cuman aku menyarankan kalian untuk membaca novel Enigma Pasha dulu, karena memang tokoh utamanya itu
dekat banget sama tokoh-tokoh yang ada di novel Enigma Pasha. Jadi untuk novel Enigma Pasha itu adalah novel yang adult, remaja, tapi remaja yang udah mendekati dewasa, yaitu anak-anak SMA kelas 11, di mana novel Enigma Pasha ini diambil dari POV seorang siswi perempuan yang namanya Sela. Sela ini adalah seorang anak yang dia itu tinggal berdua bersama dengan ibunya karena ternyata ibu dan ayahnya itu sudah berpisah. Terus ibunya itu adalah seorang petani sayuran organik, dan Sela ini suka banget berkebun. Dan selain suka berkebun, dia itu juga di sekolahnya ini dikenal sebagai seorang anak yang freak, karena Sela ini gak terlalu punya banyak teman, dan dia itu malah lebih suka untuk berkebun di kebun sekolah. Terus kemudian pada suatu hari ada seorang anak pindahan dari sekolah yang sangat terkenal, sekolah yang elit, sekolah tetangga, sekolah yang menjadi musuh bebuyutan dari sekolah ini dalam pertandingan bisbol, yang anak pindahan ini namanya Pasha, di mana Pasha ini mau nggak mau harus duduk di sebelahnya Sela, karena di kelas itu hanya ada bangku di sebelahnya Sela aja yang kosong, karena memang anak-anak lain itu nggak suka ada di dekatnya Sela. Meskipun sebenarnya di sekolah itu Sela juga punya teman dekat, cuman teman dekatnya itu ya nggak banyak, cuma ada 3 orang siswi lainnya yang dekat sama Sela, sedangkan anak-anak yang lainnya itu menganggap Sela adalah siswi atau orang yang aneh atau remaja yang aneh. Nah, sedangkan Pasha sendiri, dia ini ternyata diketahui adalah seorang mantan calon kapten tim baseball di sekolah sebelah atau sekolah lawannya, di mana tim baseball di sekolah yang sebelah itu, sekolah lawan dari sekolahnya Sela, adalah tim baseball yang hampir selalu menang di dalam pertandingan. Dan anak-anak yang ada di dalam tim baseball ini adalah anak-anak yang populer, anak-anak yang selain populer menjadi atlet baseball, mereka itu juga ganteng. Makanya ketika pindah ke sekolah itu, Pasha ini dia itu langsung di notice gitu loh sama banyak orang, terutama sama anak-anak yang menjadi tim baseball di sekolahnya Sela. Kayak gitu. Terus juga ternyata antara Sela dan Pasha ini pada akhirnya mereka itu bisa saling jatuh cinta. Seperti cerita-cerita pada umumnya, pada cerita-cerita remaja lainnya, kalau ada seorang anak pindahan dari sekolah lain itu biasanya dia akan jatuh cinta sama seseorang yang dianggap freak di sekolah itu, dan itu juga terjadi di dalam Enigma Pasha. Terus juga ceritanya ini selain menceritakan kisah cinta antara Pasha dan Sela, juga menceritakan kisah hidup, terutama kisah hidupnya Sela, karena POV-nya kan diambil dari Sela, sedangkan untuk kisah hidupnya Pasha sendiri itu diambil dari apa yang Sela dapatkan setelah Sela ini mencari tahu tentang kehidupan Pasha di masa lalu, di sekolah yang lalu, di mana Pasha ini ternyata ada masalah sama anggota timnya, makanya pada akhirnya dia itu dipindahkan ke sekolahnya Sela. Terus juga ada di akhir cerita juga terungkap bagaimana hubungan antara ayah dan ibunya Sela, yang ternyata Pasha ini juga ada hubungannya sama orang tuanya Sela. Jadi seperti itu untuk Enigma Pasha, yang itu aku suka karena memang tokoh utamanya ya Pasha sendiri. Pasha ini digambarkan sebagai seseorang yang cool, yang awalnya cuek, tapi dia itu kayak punya kekuatan apa ya, dia itu pada akhirnya, yang pada awalnya dia itu nggak punya teman sama sekali, dan dia itu dimusuhin sama anak-anak tim baseball di sekolahnya Sela, di mana tim baseball di sekolahnya Sela ini selain dilihat sebagai atlet, tapi mereka juga dilihat sebagai anak-anak berandalan karena mereka suka membuli orang lain. Nah, setelah adanya Pasha pindah ke sekolah itu, ternyata Pasha ini bisa menaklukkan anak-anak tim baseball di sekolahnya Sela, yang pada awalnya dianggap negatif, pada akhirnya bisa menjadi anak-anak yang bisa lebih diterima dan berbaur dengan anak-anak lainnya, termasuk Sela yang awalnya juga nggak terlalu punya teman. Pada akhirnya Sela ini juga bisa berbaur dengan anak-anak lain di sekolah ini karena memang adanya Pasha. Dan di novel ini, di novel Enigma Pasha ini, Pasha adalah seseorang yang punya andil besar dalam tim baseball, dalam selain dalam tim baseball sekolah, juga dia itu membuat anak-anak yang dijauhi itu bisa diterima dengan baik sama anak-anak lain. Terus juga ternyata Pasha ini dia juga punya pengaruh besar kepada kehidupan Sela, karena ya seperti yang aku bilang tadi, ternyata Pasha ini pada akhirnya diketahui bahwa dia itu punya
punya hubungan rahasia. Dia itu ternyata ada hubungannya sama ayahnya Sheila. Dan aku ngerasa tokoh Pasha ini benar-benar berpengaruh besar gitu loh di novel ini. Terus dia itu juga orang yang digambarkan sebagai orang yang dingin, cool, ganteng, misterius. Terus juga pada awalnya kayak anak berandalan, tapi ternyata dia punya hati yang lembut, terutama hati yang lembut kepada Sheila. Nah, makanya aku suka sama karakternya Pasha. Meskipun sebenarnya di novel Enigma Pasha ini endingnya itu gantung bagiku. Dan ternyata memang endingnya menggantung seperti itu karena memang ceritanya belum selesai. Cerita antara Pasha dan Sheila ini belum selesai. Yang waktu itu aku belum tahu kalau bakalan ada lanjutannya. Cuma sekarang aku tahu kalau Enigma Pasha ini ada lanjutannya yang judulnya adalah Bentala Sheila yang belum aku baca. Sedangkan untuk Paradox Bingar sendiri ini adalah spin-off dari Enigma Pasha yang setelah aku baca, aku baru tahu bahwa bentang waktu kejadian di novel Enigma Pasha dan novel Paradox Bingar ini benar-benar terjadi di waktu yang sama, yaitu ketika mereka itu SMA kelas 11, di mana Pasha ini waktu itu baru masuk ke sekolah itu, baru dipindahkan ke sekolah itu, dan itu rentang waktunya benar-benar di rentang waktu yang sama, cuman dari POV yang berbeda. Kalau yang untuk Enigma Pasha itu kan dari POV-nya dari Sheila, kehidupan Sheila, terus juga apa yang Sheila lihat tentang Pasha. Sedangkan untuk Paradox Bingar ini diambil dari POV-nya Bingar atau Bing di novel Enigma Pasha yang pertama, di mana Bing ini dia itu adalah salah satu anggota tim baseball yang pada akhirnya menjadi dekat dan dilatih oleh Pasha. Jadi kalau kalian mau baca dan mau lebih jelasnya lagi tentang kehidupan Pasha yang menarik banget, yang di dalam novel Enigma Pasha itu kayak masih misterius. Akhirnya ada beberapa bagian yang di novel itu kayak di Enigma Pasha itu tidak bisa dijelaskan atau kita masih bingung apa yang dilakukan Pasha di novel itu. Akhirnya dijelaskan di novel apa judulnya Paradox Bingar, karena kan memang di novel Enigma Pasha itu ada beberapa hal yang dilakukan sama Pasha, seperti bagaimana caranya Pasha ini bisa menaklukkan tim baseball di sekolahnya Sheila, di mana tim baseball ini di sekolah yang namanya Baswara ini, mereka itu pada awalnya dianggap anak berandalan, yang tim baseballnya ini hanya anak-anak nakal yang tidak pernah menang, tapi mereka itu sombong dan suka membuli di sekolah Baswara ini. Nah, kalau di novel Enigma Pasha itu entah bagaimana tiba-tiba mereka itu bisa takluk dan bisa kayak apa ya, benar-benar takut sama Pasha, benar-benar nurut sama Pasha. Kalau di novel itu seperti itu. Nah, di novel itu tidak dijelaskan bagaimana caranya Pasha bisa menaklukkan anak-anak tim baseball sekolah Baswara. Cuman yang dilihat sama Sheila adalah tim baseball yang awalnya ditakuti, yang menyebalkan, yang sering mengganggu Sheila dan mengganggu anak-anak lain itu, tiba-tiba pada suatu hari mereka itu memanggil Pasha ini Siso atau pelatih, karena memang pada akhirnya Pasha ini menjadi pelatih tim baseball di sekolah Baswara itu, meskipun dia juga seorang siswa. Nah, kalau di novel itu seperti itu. Baru di novel Paradox Bingar inilah diceritakan bagaimana caranya Pasha ini bisa menaklukkan mereka, bisa menjadi bos dari tim baseball di sekolah Baswara itu. Itu salah satu contohnya. Terus juga ada beberapa hal seperti apa yang terjadi kepada Pasha, di mana Pasha itu ditemukan di dalam novel Paradox Bingar ini. Di dalam novel Enigma Pasha itu kan ada suatu masa ketika Pasha ini tiba-tiba menghilang, nggak datang ke sekolah beberapa hari. Itu ternyata Pasha mengalami kecelakaan. Mengalami kecelakaan, jatuh di tangga stadion. Kalau nggak salah di novel Enigma Pasha seperti itu. Cuman yang diketahui sama Sheila ya seperti itu. Dia pada akhirnya mengalami patah tulang. Terus karena Pasha ini punya sakit hemofilia, pada akhirnya diputuskan bahwa Pasha ini harus istirahat dan homeschooling aja. Dia disarankan sama dokternya untuk nggak sekolah di sekolah umum karena takutnya nanti dia mengalami kecelakaan lain yang membahayakan nyawanya. Itu di novel yang Enigma Pasha. Cuman di sini kalau untuk di Paradox Bingar ini dijelaskan bagaimana kejadiannya, kronologinya sampai Pasha ini jatuh
ditemukan jatuh di tangga stadion dan ternyata memang ada orang yang mencelakainya. Dan jadi di novel, kalau untuk di novel Enigma Pasha ada beberapa kejadian itu yang masih samar-samar gitu loh, siapa yang melakukannya, bagaimana hal itu terjadi. Cuman kalau untuk di Paradox Bingar ini lebih dijelaskan lagi ceritanya, kronologinya, siapa yang berperan itu diceritakan di dalam Paradox Bingar. Jadi untuk kalian yang sudah pernah membaca Enigma Pasha dan masih bertanya-tanya apa yang terjadi kepada Pasha, terutama kalian perlu untuk membaca Paradox Bingar. Sebenarnya untuk novel Paradox Bingar ini, karena judulnya toh juga Paradox Bingar, ini bukan hanya menceritakan tentang Pasha, tapi memang ini ceritanya banyak berkaitan tentang Pasha, terutama apa yang dilihat sama Bingar. Karena Bingar ini termasuk sahabat yang paling dekat dari Pasha. Sedangkan untuk ceritanya Bingar sendiri, kayaknya bakalan aku bahas besok. Semoga segera, kalau nggak besok, besok lusa. Semoga. Dan setelah aku membahas tentang Bingar, kayaknya aku bakalan langsung membahas tentang novel yang sedang aku proses baca sekarang, yang judulnya adalah Bentala Sela. Dan aku berharap banget Bentala Sela ini bisa cepat aku selesaikan, karena memang ada novel lainnya lagi yang aku pinjam dari IB Library yang tinggal sedikit banget, tapi aku tunda dulu demi aku bisa menyelesaikan novel-novel dari Akai Gita ini. Jadi gitu aja, aku tutup. Jadi tadi tuh kan aku ke balkon rumahku terus berjemur, sekalian aku bikin video pembukaan untuk novel yang sedang aku baca sekarang. Terus rencananya kan setelah itu kalau aku udah ngerasa lebih oke, aku turun terus aku bikin video review terakhir, review penutup untuk novel Paradox Bingar. Rencananya seperti itu. Terus ternyata waktu aku turun tadi itu kepalaku malah tambah sakit. Terus setelah itu aku berhenti sejenak, aku ngopi sekalian sama aku sedikit memproses video ini. Jadi ini nanti bakalan aku tambahkan ke video yang sedang aku proses tadi. Terus selama aku nungguin kepalaku agak oke, aku kan sambil ngopi-ngopi, terus sempat kepikiran kalau aku bakalan pending video ini, pending reviewku untuk Paradox Bingar, karena kayaknya agak terlalu memaksakan diri gitu loh kalau aku harus bikin review ketika kondisiku lagi nggak fit, nggak enak, terutama kalau kepala aku lagi berdentam-dentam. Jadi aku takutnya aku bikin reviewnya itu semakin gak jelas, padahal biasanya videoku aja gak jelas. Jadi seperti itu, tadi sempat aku berpikiran untuk pending dulu, tapi ternyata setelah aku selesai ngopi, biasanya kalau aku udah selesai ngopi itu kepalaku agak mendingan. Jadi kopi itu adalah salah satu obatku ketika aku lagi sakit kepala, meskipun gak selalu berhasil. Cuman untungnya ini tadi cukup berhasil, meskipun gak sampai benar-benar sakit kepalaku benar-benar hilang, tapi at least sakit kepalaku bisa berkurang. Oke, karena sudah agak mendingan, jadi aku nyalain kamera ini untuk membahas tentang Paradox Bingar yang sebelumnya udah aku bahas, dan aku kayaknya udah membahas cukup banyak karena aku membahas novel ini bersamaan dengan sedikit membahas novel yang sebelumnya aku baca 2-3 tahun lalu, yaitu Enigma Pasha, karena ini benar-benar berkaitan erat banget sama novel itu, karena ini adalah spin-off dari Enigma Pasha. Kayaknya ini mungkin angle-nya agak sedikit berubah karena tadi aku masih ngecek dulu apakah kameranya udah oke atau enggak, dan aku ngerasa cukup oke. Jadi aku lanjutkan aja. Kalau sebelumnya aku udah membahas bahwa novel dari Paradox Bingar ini banyak kaitannya dengan novel Enigma Pasha sebelumnya yang pernah aku baca 2-3 tahun lalu, karena memang ini adalah spin-off dari Enigma Pasha. Selain menceritakan kisah itu dan menjelaskan banyak hal tentang Pasha yang tidak diketahui oleh Sela, di mana tidak dijelaskan juga di novel Enigma Pasha, di Paradox Bingar ini juga banyak menceritakan kisah tentang Bingar sendiri, karena memang ini kan diambil dari POV-nya Bingar. Cuman memang cerita tentang Bingar ini banyak banget kaitannya dengan Pasha, karena di sini setting waktunya ini benar-benar diambil dari setting waktu yang sama persis yang diambil dari novel Enigma Pasha, dimana dimulai dari Pasha itu masuk ke sekolahnya Bingar sampai Pasha itu keluar untuk homeschooling dari sekolah itu. Jadi emang benar-benar waktunya itu settingnya sama persis seperti yang ada di Enigma Pasha. Selain menceritakan tentang Pasha di
diambil dari POV-nya Bingar. Di sini juga menceritakan kisah hidup tentang Bingar sendiri yang semasa sekolah dia itu adalah seorang atlet baseball yang sebenarnya dari awal di awalnya itu tidak apa ya di awalnya itu kayak nggak ada harapan untuk menang gitu loh, karena memang anak-anak tim baseball di sekolah ini atau di Adigana, bukan Adigana, di Baswara ini sebenarnya anak-anak di tim baseball ini hanya anak-anak berandalan seperti Bing, terus Chester, terus ada Martin, yang ini juga masuk ke dalam Enigma Pasha. Ada tokoh-tokoh itu ada, cuman nggak terlalu dijelaskan. Cuman kalau di novel Paradox Bingar ini karena memang ini diambil dari POV-nya Bingar dan teman-temannya Bingar adalah anak-anak tim baseball ini, banyak banget kisah tentang anak-anak tim baseball ini yang diceritakan di novel Paradox Bingar. Seperti yang pada awalnya Bing ini di novel Enigma Pasha itu hampir nggak ada dialognya, kalau nggak salah. Di sini lebih diceritakan lagi bahwa Bing ini sebenarnya anak dari desa yang dia itu pengen hidup yang lebih baik, makanya dia berusaha keras untuk bisa diterima di sebuah sekolah di kota, karena dia ngerasa kayak dia nggak bisa hidup yang lebih baik kalau dia tetap ada di desa, meskipun sebenarnya pada awalnya ibunya itu nggak setuju. Terus yang pada awalnya Bing ini adalah seorang anak yang anak baik-baik dan cukup berprestasi, maksudnya bukan anak yang berandalan, cuma ternyata ketika dia pindah ke kota dia itu malah bergaul dengan anak-anak yang salah, seperti kakak-kakak kelas yang tukang bully. Nah ketika dia masuk ke dalam sekolah itu, akhirnya dia terpengaruh sama kakak-kakak kelasnya itu. Terus dia pernah melakukan sebuah kesalahan di sekolah itu yang membuat dia itu akhirnya mengalami trauma, dimana traumanya itu juga berpengaruh ketika dia itu melakukan ketika dia itu sedang sedang ada di lapangan, dia itu kayak sering mengalami panic attack or something yang itu ada hubungannya sama apa yang pernah dia lakukan dan traumanya di masa lalu karena kakak-kakak kelasnya yang tukang bully itu. Terus juga menceritakan kisah tentang hubungan antara Bing dengan teman-teman di gengnya, termasuk Martin, yang ternyata yang pada awalnya aku ngerasa kita yang membaca Enigma Pasha itu beranggapan bahwa Martin adalah kayak ketua gengnya karena dia adalah seorang anak yang digambarkan sebagai anak yang kasar dan berbadan besar dan dia dari anak orang kaya. Ternyata setelah aku membaca novel Paradox Bingar ini, baru diketahui bahwa ketua gengnya itu atau kepala dari geng anak-anak berandalan, anak-anak tukang bully itu ternyata bukan Martin tapi malah Bingar, karena Bingar ini dianggap adalah anak yang paling punya otak di antara teman-temannya itu. Dan itu baru diketahui ketika aku membaca novel Paradox Bingar ini. Terus juga cerita tentang bagaimana hubungan antara Pasha dan Bingar yang ternyata aku baru diketahui di novel ini bahwa Pasha dan Bingar itu adalah teman satu kos, yang pada awalnya Bingar ini ketakutan ketika bertemu dengan Pasha di awalnya, karena Pasha ini adalah seorang anak yang kayak aneh banget, yang ketika mulai masuk di dalam kos itu di hari pertama aja Pasha itu sudah membunuh seekor ular. Jadi kayak membuat si Bingar ini yang meskipun dia anak berandalan, yang dianggap anak berandalan di sekolah, dia itu benar-benar takut sama Pasha karena Pasha itu seaneh itu gitu. Terus yang pada akhirnya lama kelamaan Bingar jadi lebih mengenal Pasha, yang sampai membuat Bingar ini mengajak teman-temannya untuk berteman sama Pasha dan malah jadi kayak bawahannya Pasha. Jadi seperti itu. Terus juga selain menceritakan kisah tentang hubungan antara Bingar dan Pasha, hubungan antara gengnya dengan Pasha, di sini juga sebenarnya ada sedikit banget kisah cinta yang bagiku out of the box, karena kalau di novel Enigma Pasha ini bener-bener gak ada banget gitu loh kisah cinta itu, bener-bener nggak tergambarkan sama sekali, karena memang di Enigma Pasha juga cerita tentang Bing atau Bingar itu hampir nggak ada. Cuma di sini ternyata ada sebuah kisah cinta yang sebenarnya dibilang kisah cinta banget juga enggak, tapi lebih seperti Bingar ini ternyata dia itu kagum sama salah satu tokoh yang ada di novel Enigma Pasha, yang itu benar-benar bagiku cukup mengejutkannya, meskipun di novel ini nggak diceritakan bagaimana akhir kisah cinta mereka berdua. Jadi seperti itu sih. Jadi untuk novel Paradox Bingar ini sebenarnya
lebih ke menjelaskan kisah Pasha yang tidak dilihat oleh Sheila di novel Enigma Pasha. Juga menceritakan kisah pertemanan antara Pasha dan Bingar, terus bagaimana akhirnya mereka itu bisa menjadi satu geng bersama dengan Martin dan kawan-kawannya. Juga kalau di novel Enigma Pasha ini, di Enigma Pasha sebelumnya memang banyak banget kisah tentang pertandingan bisbol. Cuman masih nggak terlalu banyak karena memang pada awalnya Sheila ini bukan anak bisbol juga kan, dan lebih banyak kisahnya itu antara hubungan antara Sheila sama Pasha. Kalau di novel Paradox Bingar ini lebih banyak lagi kisah tentang permainan bisbol, bagaimana mereka itu berlatih, bagaimana mereka itu pada akhirnya menjadi pemenang di akhir novel ini. Jadi untuk kalian yang menikmati kisah pertandingan bisbol yang ada di Enigma Pasha, kalian akan dapat lebih banyak lagi tentang pertandingan bisbol di Paradox Bingar. Sama seperti novel Enigma Pasha yang endingnya nanggung, karena endingnya itu berakhir di waktu Pasha ini pada akhirnya harus keluar dari sekolah karena masalah kesehatan mentalnya. Di novel Paradox Bingar ini pun juga berakhir ketika Pasha ini pada akhirnya keluar dari sekolah, karena kan memang setting waktunya benar-benar sama persis seperti novel Enigma Pasha. Selain hubungan antara Bing sama Pasha, ini bukan hubungan cinta juga sih, tapi kayak pertemanannya kayaknya berakhir di situ aja, kayak nggak jelas juga nanti pada akhirnya Bing sama Pasha ini bakalan seperti apa nantinya. Kisah ini pun juga nanggung untuk Bing bagiku, karena novel ini hanya berakhir ketika Bing ini pada akhirnya bisa mengatasi traumanya untuk bertanding, untuk dilihat, untuk ditonton oleh banyak orang. Yang pada awalnya dia itu benar-benar ketakutan dan kayak demam panggung ketika dia harus bertanding dan ditonton sama orang. Di akhirnya Pasha ini bisa membantu Bing untuk keluar dari masalah traumanya itu dan bisa membuat Bing ini menjadi atlet yang bagus. Udah, endingnya gitu aja. Ya, bisa dibilang clear tapi juga bisa dibilang nanggung bagiku, kayak nggak jelas. Terus juga hubungan cinta antara Bing sama orang yang dia kagumi, yang meskipun sebenarnya cintanya nggak seperti yang ada di novel Enigma Pasha yang lebih menggebu-gebu antara Sheila sama Pasha. Kalau di novel ini pun juga kayak berakhir ketika Bing ini cuma ceritanya kayak cuma dia itu ngerasa kagum aja, terus pengen banget untuk mendapatkan perhatian si perempuan ini, yang sebenarnya perempuan ini juga ada di novel Enigma Pasha. Nah, udah gitu doang, nggak sampai menceritakan kalau si perempuan ini atau si orang yang dikagumi sama Bingar ini akhirnya bisa mengagumi Bingar balik. Nggak ada ceritanya, bener-bener kayaknya kisah cintanya di novel Paradox Bingar ini samar-samar ada, tapi kayak cuma bumbu sedikit aja gitu loh, bumbu-bumbu dalam cerita yang membuat cerita ini jadi lebih berwarna. Jadi gitu aja sih menurutku untuk novel Paradox Bingar ini. Sebenarnya menariknya adalah aku nggak terlalu tertarik sama kisahnya Bingar sendiri, meskipun sebenarnya kisah kehidupan Bingar ini juga juga cukup berwarna, karena dia adalah anak yang baik, karena ternyata dia harus terjebak dalam kelompok tukang bully, terus akhirnya dia punya masalah mental, terus akhirnya dia bisa mengatasi masalah mentalnya itu, terus dia bisa memenangkan pertandingan yang selama ini tidak pernah dia menangkan. Sebenarnya cukup menarik, tapi hal yang paling menarik dari novel Paradox Bingar ini adalah lebih karena Paradox Bingar ini menjelaskan banyak hal yang masih abu-abu, yang masih misterius di dalam novel Enigma Pasha. Dan benar-benar di novel ini dijelaskan lebih jauh lagi apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Pasha, terus bagaimana hubungan antara Pasha dengan teman-temannya selain hubungannya dengan Sheila seperti yang ada di novel Enigma Pasha. Jadi seperti itu aja sih, kurasa semoga ini cukup menjelaskan, karena aku agak bingung juga menjelaskan novel ini karena aku harus mengambil dua sisi cerita, yaitu sisi cerita dari Pasha juga sisi cerita dari Bingar. Jadi sekian review novel Paradox Bingar dariku, semoga kalian betah nonton sampai akhir, semoga kalian ngerti apa yang aku sampaikan. See you next time, goodbye.